Sidang perdana mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum usai digelar. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sudah ada Putu Dia. Ya, Dia, apa hasil sidang hari ini? Ya, Sakti, sidang ini baru saja selesai pada pukul 11 tadi dan hasilnya ada 3 dakwaan yang ditujukan kepada Anas Urbaningrum oleh Jaksa Penuntut Umum tadi. 2 dakwaan terkait dengan proyek Hambalang. Yang pertama yaitu pemberian 2 mobil mewah kepada Anas Urbaningrum berupa mobil Toyota Harrier dan Alphard Volvier kepada Anas. Dan yang kedua yaitu penerimaan uang sebanyak 2.100 juta rupiah kepada Anas Urbaningrum. Dan yang satu lagi juga satu kasus tindak pidana korupsi berupa tindak pidana pencucian uang. Dan pada pembacaan dakwaan tadi, Ketua Sidang juga menyatakan bahwa Anas telah melakukan pembelian rumah dan tanah di kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Dan selain pembacaan dakwaan, tadi Jaksa Penuntut Umum juga mengatakan mengenai perjalanan politik dari Anas Urbaningrum. Mulai saat ia berada di Komisi Pemilihan Umum sebagai komisioner hingga ia bergabung di Partai Demokrat. Dan dia juga mengatakan bahwa Anas memiliki ambisi untuk menjadi calon presiden dan Anas menggunakan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya. Dan Anas yang pada saat itu menjabat sebagai ketua dari fraksi Demokrat di Komisi 10 DPR dikatakan dapat meraih banyak uang. Dia mendapatkan ini dari proyek-proyek APBN yang banyak dikerjakan oleh komisinya pada saat itu. Dan dana-dana ini digunakan untuk disuap untuk melakukan penyuapan kepada Dewan Pimpinan Cabang dari Partai Demokrat di beberapa daerah. Dan tidak hanya itu, selain melakukan penyuapan, suapan ini berupa uang sebanyak mulai dari 500 juta hingga 2.000 US dollar dan juga pemberian fasilitas kepada para DPC berupa handphone kepada masing-masing anggota DPC tersebut. Namun di akhir sidang tadi, pihak Anas Urbaningrum serta dari pihak tim penguasa hukumnya menyatakan keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena menurut mereka banyak dari dakwaan tersebut yang sifatnya imajiner dan berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, Sakti? Ya, Dia, kubu Anas kabarnya akan mengajukan keberatan atau eksepsi. Sidang lanjutan kira-kira kapan akan digelar? Ya, benar sekali Bella. Tadi di akhir sidang baik kubu Anas maupun tim penguasa hukumnya menyatakan keberatan terkait dengan sifat dakwaan yang menurut mereka imajiner tersebut. Dan untuk sidang lanjutannya sendiri akan dilakukan 7 hari setelah sidang perdana ini, yaitu tepatnya pada tanggal 6 Mei mendatang. Dan nantinya pada sidang lanjutan tersebut dari pihak Anas Urbaningrum dan dari pihak tim penguasa hukumnya akan mengajukan eksepsi yang berbeda. Berikut petikan wawancara kami dengan Ketua Tim Penguasa Hukum Anas yaitu Adnan Buyung Nasution. Saya kira kali Anas akan lebih banyak sifatnya mengeluarkan curhatnya dia ya sebagai seorang terdakwa, bagaimana dia berasa diperlakukan ya selama ini dari awal sampai hari ini. Sedangkan kami tim pembela akan lebih fokus pada masalah-masalah hukumnya, masalah yuridis ya. Ya, pada sidang yang akan direncanakan akan berlangsung pada tanggal 6 Juni mendatang, pihak Anas Urbaningrum mengharapkan akan hadirnya 2 saksi yang sifatnya dapat meringankan dia, yaitu dia mengharapkan kehadiran dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta anaknya Edi Baskoro, yang menurut Anas kehadiran mereka jika nantinya mereka berkata jujur akan sifatnya meringankan Anas terhadap kasus yang menjeratnya di KPK selama ini. Ya, Sakti dan Bella. Ya, Putu Dia melaporkan langsung dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan dan kita ke informasi